Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Kita masih meneruskan tipuan iblis kepada para polik, orang-orang yang menjadikan bacaan Al-Quran itu seolah nomor satu, mengalahkan ibadah, mengalahkan akidah, tauhid. Jelas ini bagian dari talbisul iblis. Sampai dikatakan kemarin waqad saru yuqiduna an-niran al-kathira. Mereka membuat api unggun saat khatam Al-Quran. Ini contoh. Hari ini macam-macam. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai acara ini, itu dan seterusnya. Wa yajma'una baina tadyi'il ma' wa tashabbuhi bil majus. Ada menghambur-hamburkan harta di situ untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan mudarat. Seluruh bid'ah tidak ada manfaat, yang ada adalah mudarat. Biasanya Allah palingkan mereka. Mereka lupakan fakir, miskin. Mereka pentingkan orang-orang kaya, sebagaimana ancaman Nabi SAW. Seburuk-buruk walimah adalah, seburuk-buruk undangan makan adalah yang dihadiri oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak dihadiri oleh orang-orang yang ingin. Ini walimah yang buruk. Walimah yang baik itu dihadiri oleh orang-orang yang memang ingin sekali datang diundang. Coba fakir, miskin, yatim, ketika diundang, dimakan mewah, di hotel mewah, tentu senang sekali mereka. Tapi nggak diundang. Yang diundang siapa? Yang diundang orang-orang yang udah biasa makan begituan. Berangkat karena nggak enak temen, nggak enak atasan, nggak enak kolega. Kalau disuruh milih, sepertinya malas datang. Dia udah biasa makan begituan. Lebih enak makan begituan dengan anak istrinya atau teman dekatnya, saudara dekatnya. Ini karena nggak enak saja. Ini seburuk-buruk walimah. Hari ini sepertinya kita sedang melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita undang teman kita, kolega kita, klien kita, customer kita, dan itu mereka rata-rata orang yang berpunya, sudah biasa makan enak. Kita lupakan fakir, miskin, seolah nggak ada di catatan kita, undangan kita. Padahal pasti mereka senang sekali, bahagia sekali, bangga sekali. Kalau mereka undang, pasti mereka mengatakan baru kali ini saya diundang makan oleh wali kota misalnya, oleh pengusaha besar, oleh menteri. Dengan bahagia sekali. Seandainya mereka doakan kita yang mengundang, insya Allah tulus ikhlas, makan seenaknya, sekenyangnya. Dan ketika orang-orang fakir miskin itu datang, diundang,
Di situ juga ada Pak Camat, Pak Wali Kota diundang. Haknya sama apa beda? Haknya beda apa sama? Sama. Haram bagi kita untuk membedakan. Ini tamu biasa, ini tamu VIP, ini VVIP, ini VVIP, ya. Haram. Ya, tidak boleh bagi pengundang untuk membedakan tamu. Jika antum diundang dalam satu jamuan, maka berhak bagi antum untuk duduk di mana saja, makan apa saja, karena diundang punya hak. Ya, antum baik dudukannya di kursi kehormatan kan masalah. Ya, kecuali gak diundang. Gak diundang di emperan aja gak boleh. Ya, nyicipin es buahnya aja gak boleh. Haram kalau tidak diundang. Ya, kalau diundang halal dari A sampai Z. Mau makan apa saja, mau duduk di mana, ya. Saya kira tidak ada agama selain Islam yang mengatur hal-hal seperti ini. Adab sunnah walimah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Wa tashabbuhi bil majus, dan mereka bertasyabuh dengan orang-orang Majusi. Apa? Bikin api sementara tidak ada keperluan. Kalau kita bikin karena kita ingin menghangatkan badan, tentu silahkan. Ada sesuatu misalnya untuk mengusir nyamuk, silahkan. Kalau tidak ada keperluan, tidak boleh. Tidak boleh. Salah satu yang diperingatkan oleh Nabi terhadap diri kita adalah api. Matikan api, matikan lampu. Lampu di zaman Nabi pasti api, kan? Gak mungkin bukan api. Kalau sekarang lampu-lampu rata-rata bukan api. Sedikit sekali lampu yang api. Di zaman Nabi lampu pasti api, penerangan pasti api, gak mungkin bukan api. Matikan kalau tidak digunakan. Lama kita bahas tentang Imam Bukhari, kan? Nyalain, matiin lagi, dinyalain, matiin lagi, dinyalain, dalam satu malam 20 kali lebih. Luar biasa Imam Bukhari dalam memeriksa hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam satu malam. Dan itu sepertiga yang ketiga, kan waktu beliau dibagi tiga, untuk ibadah, untuk mutalaah, dan untuk istirahat. Nah, ini yang untuk istirahat. Yang untuk istirahat masih dikurangi dengan hal seperti itu. Sepertinya tidurnya juga nggak nyenyak amat seperti kita. Tidur sebentar teringat sesuatu, sepertinya ada yang kurang, ya langsung bangun, nyalakan lampu, melihat catatannya, ini berubah catatannya, ya riwayat ini bukan dari ini tapi dari situ, seterusnya. Oh, ini tidak tepat kalau judulnya ini diganti judul. Kira-kira seperti 20 kali lebih dalam satu malam. Kayak apa? Ya. Maka para pencari ilmu, para pengajar ilmu berhak menerima zakat, karena nggak ada waktu belajar ilmu. Apalagi Imam Bukhari kapan bekerja cari nafkah, kapan makan? Habis waktunya untuk ilmu demi memelihara sabda-sabda Nabi. Jangan sampai yang sahih tercampur dengan yang dhaif, apalagi maudhu. Jangan sampai kaum muslimin tertipu dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ya. Seumur di dunia, sepanjang waktu, istilah kita 24 jam habis. Adapun ibadah tidak mungkin. Yang ada ibadah menyita waktu itu tidak ada. Saya sibuk ibadah, nggak sempat kerja, nggak ada. Saya sibuk ibadah nih, nggak sempat cari nafkah, sehingga hutang saya sama antum nggak bisa saya bayar, nggak ada. Nih, ibadah itu sedikit sekali, terbatas sekali. Beda dengan
mutala'ah ilmu. والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد, bercampurlah antara laki dan perempuan di situ, dan jelas ini kerusakan. ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام, iblis menipu mereka bahwa ini bagian dari syiar Islam, izzahnya kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Di sini tertipu kaum muslimin. Wahada talbisun azim, ini tipuan besar, tipuan iblis yang besar. Di anna i'zaz syar'i biistimalil masyru', karena izzah dalam Islam itu, syiar Islam itu harus dengan sesuatu yang masyru', yang syar'i, yang disyariatkan. Tidak boleh bikin syiar Islam larang, apa beduk, apa trompet, apa ini itu nasid segala macam, nggak boleh. Syiar Islam harus dengan sesuatu yang disyariatkan, dan sudah ada syiar Islam itu. Apa syiar Islam terbesar? Masih ingat? Syiar Islam terbesar sekaligus penanda, oh ini negeri Islam. Oh, kalau ini negeri kafir, apa? Azan ini terbesar, dan tidak menunggu setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, tapi sehari 5 kali. Ini syiar terbesar. Jika tidak ada syiar ini, tidak terdengar syiar ini, kafirlah negeri itu. Sebagaimana di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Belanda, tidak terdengar syiar Islam yang terbesar. Kalau tuh ada sayup-sayup, salon dalam, ya, beda dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Yaman, Saudi, terdengar kemana-mana. Itulah syiar Islam. Jangan ditambah-tambah, ya. Sebelum azan tambah selawatan, setelah azan tambah puji-pujian. Tidak perlu lagi. Biar nambah syiarnya, enggak cukup. Cukup azan. Cukup azan. Kalau hari ini ada orang mengatakan sebelum azan jangan lama-lama ya, 7 menit saja, 10 menit saja. Setelah azan jangan lama-lama ya, pakai speaker luar 10 menit saja. Salah, sudah dari dulu. Ya, emang azan doang. Ya, memang dibutuhkan kaum muslimin cuma azan, nggak butuh yang lain. Nggak ada sholawatan, pujian segala macam. Sebelum azan, setelah azan, ini bid'ah, bid'atun dalalah, dalalah bid'ah. Sebagaimana disebut, apa yang didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi, setengah kilo, 1 kilo dari Masjid Nabawi, setengah kilo, 1 kilo dari Masjidil Haram, yang kedengaran apa? Azan. Adakah selain azan? Tidak ada. Enggak ada. Ya. Komat kadang-kadang kan dalam doang. Ya. Karena memang begitu luasnya, kadang-kadang komat sampai keluar. Setelah itu tidak ada. Ya kalau bacaan imam ya itu sudah otomatis. Ya. Artinya tidak ada sholawatan, tidak ada pujian. Ya. Apalagi setengah jam sebelum subuh, bangun, saudara-saudara, ntar lagi subuh. Ya. Sampai kadang-kadang dipanggil namanya. Ya. Bang Amin, bangun, subuh, siap-siap. Kan nggak enak banget gitu, ya kan? Cukup azan. Dan Nabi menyukai azan itu pelan-pelan, apa terdengar kemana-mana, maka Nabi memilih Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang suaranya nyaring keras.
bukan yang bagus. Kalau yang suaranya bagus, tentu Nabi pilih Abu Musa al-Asy'ari, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Wahab. Itu suaranya, terutama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kalau melantunkan azan tentu lebih baik daripada Bilal, Ibnu Maktum, Abu Mahdurah. Yang dibutuhkan bukan merdunya, tapi nyaringnya. Ya, dan itu kan cuma beberapa menit. Gitu ya. Kalau ada hal lain sebagai syiar, ya tetap kita amalkan. Ya. Dan banyak sunnah-sunnah yang bermakna syiar. Ya. Sehari sebelum Idul Adha, 2 hari sebelum Idul Adha, seminggu sebelum Idul Adha, pada nuntun kambing, nuntun sapi, ini bagian dari syiar. Ya, di pinggir jalan, agak jauh dari hotel mewah bintang 5, di depannya ada kambing, ada sapi, syiar Islam. Menunjukkan kaum muslimin taat kepada Allah, berkorban. Ya, jangan dilarang. Ini kan cuma setahun sekali. Ya. Nggak dulu ini kotor, ini bau, mengganggu pemandangan, kan nggak tiap hari, cuma seminggu, paling 10 hari, bagian dari syiar. Tanggal 10 Dzulhijjah, darah di mana-mana, hampir semua masjid ada darah yang mengalir, darah kambing, darah sapi. Ini bagian dari syiar Islam. Ya. Maka tidak boleh dan jangan sampai syiar ini dihilangkan. Udah di tempat tertentu saja, di tempat penyembelihan hewan, RPH, nanti dagingnya saja dibagikan ke fakir miskin. Ini nggak ada syiar, itu nggak ada syiar. Ya, itu bagian dari syiar. Ketika orang-orang kafir mempunyai syiar-syiar tentu kaum muslimin juga. Mereka juga tidak protes kan? Kalau setahun sekali di Bali itu nggak boleh ada pesawat jalan, nggak boleh ada lampu dinyalakan, nggak boleh ada motor, mobil lewat. Mereka mempersilahkan kan? Di tengah-tengah negerinya kaum muslimin. Bagaimana Idul Fitri, Idul Adha, Adhan dan seterusnya mau dihilangkan syiarnya? Tentu ini buruk sekali. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh banyak di sini, kita lewati saja. Misalnya mereka membuat tadris akhbarana ini untuk menunjukkan kesan bahwa dia mendapatkan ilmu qiraah ini dari Syekh Fulan, mendapatkan sanad ini. Ya. Jadi hati-hati di sini, ya. Karena hanya berlabelkan si Fulan sudah dapat sanad, si Fulan sudah dapat sanad, ini berbahaya. Karena memang tidak seperti ijazah kan. Ijazah kan ada stempelnya, ada tanda tangan, mudir dan seterusnya. Kalau ini kan sekedar ucapan, si fulan dapat sanad, ini kan tidak usah. Kalau tak betul tidak usah disebutkan. Memelihara keikhlasan. Karena kita tidak bisa membedakan antara orang-orang yang baca Al-Quran dengan bersanad dengan yang tidak. Sulit kita membedakan antara ainnya, antara sodnya, dotnya. Ya, jadi seolah menjadi sesuatu yang dibanggakan. Ya. Maka beliau mengatakan, wa yaksa anna hadza kadhib. Mereka lupa bahwa ini termasuk dusta. Karena hanya bermodalkan ketemu Syekh Fulan, lalu mungkin baca beberapa ayat di hadapan Syekh itu, lalu dia cerita kemana-mana, kami sudah dapat sanad, ya. Bacaan kami termasuk bersanad.
kami ketemu dengan Syekh Fulan, ya. Seandainya betul dia bacakan dari awal sampai akhir di hadapan Syekh itu, lalu Syekh itu mengaguminya, maka seandainya tidak usah diceritakan, itu lebih baik. Itu lebih baik, ya. Bahkan yang ada stempelnya, yang ada tanda tangannya, seperti gelar doktor misalnya, murid-murid Syekh Albani berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan itu, ya. Cuman kadang-kadang tidak berhasil, ya. Sepertinya hanya Syekh Ali Hasan yang berhasil. Jarang kita mendengar Dr. Ali Hasan, ya. Ada Musa Nasr, kemudian Syekh Mas'ud Hasan Salman tidak berhasil. Kadang-kadang masih disebut Dr. Mas'ud Hasan Salman, Dr. Musa Nasr. Syekh Hasan termasuk yang berhasil, tidak disebut. Banyak yang mengatakan bahwa beliau bukan dokter, ya, yang sah beliau tidak beda dengan Syekh Musa Nasr, Mas'ud Hasan Salman, bahkan lebih dipuji oleh Syekh Albani. Kemudian mengambil 1, 2, 3 bacaan. Ada bacaan-bacaan lahan, ya. Kan ada 7 ya, qiraah sama, bukan 7 huruf, bukan. Kemarin lagi sudah kita bahas beda antara qiraah sab'ah dengan sab'atu ahruf, beda. 7 huruf dengan 7 bacaan beda. 7 bacaan masih ada, seperti ihdinas siratal mustaqim, ulaika hum khairul bariyah, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, masih ada. Adapun 7 huruf kan sudah tidak ada. Yang 6 sudah dibakar atas perintah Utsman bin Affan. Ya, sebelum dibakar hampir-hampir kaum muslimin berselisih. Kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaannya Amr bin As. Kaum muslimin di Yaman fanatik dengan bacaannya Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya. Dan itu ada perbedaan. Perbedaannya cukup mencolok. Dan Utsman mendapatkan laporan bahwa kaum muslimin hampir-hampir seperti ahli kitab, berselisih dengan kitabnya. Kalau ahli kitab sudah dari dulu dan sampai hari ini mereka berselisih. Injil yang ini dengan ini beda, Taurat yang ini dengan yang ini beda. Mendapat laporan ini, Utsman berijtihad untuk membuat 1 huruf saja, 1 dialek saja, 1 bacaan saja. Maka ditulislah mushaf yang sudah selesai itu, dibikin 6 atau 7 masing-masing, dikirim ke Mesir, ke Yaman, ke Syam dan seterusnya, dengan berpesan di luar mushaf ini bakar, di luar mushaf ini bakar. Jadi yang resmi itu cuma 1. Dengan demikian tinggal menunggu waktu. Yang lain, yang bacaan-bacaan lain, huruf-huruf lain yang 6, hanya tinggal di hafalan-hafalan sebagian sahabat. Kan lama-lama meninggal, ya. Sementara yang tersisa, yang tidak meninggal, artinya terus ada, ya mushaf itu, ya. Dan ini salah satu bukti bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah, betul-betul dijaga oleh Allah. ومن ذلك أن أقواما من القراء يتبارون بكثرة القراءة.
Sebagian dari mereka tertipu oleh iblis, beranggapan bahwa memperbanyak bacaan itu bagus, berpahala. Semakin banyak, semakin bagus. Wa qad ra'aitu min masalihihim, aku pernah melihat, berarti beliau Ibnu Jauzi punya pengalaman tersendiri. Aku pernah melihat sebagian syekh-syekh mereka mengumpulkan orang-orang, diundanglah kaum muslimin, wa yuqimu syakhsan, lalu beliau menunjuk seseorang, mungkin muridnya, untuk tampil berdiri wa yaqra'u fil nahari tawil, dalam siang yang panjang, mungkin dari pagi sampai sore, membaca Al-Quran. Berapa? Thalatha khatamat, 3 kali khatam. Bayangkan, dari pagi sampai sebelum maghrib 3 kali khatam Al-Quran. Menyalahi sunnah apa tidak? Jelas menyalahi sunnah, jelas menyalahi sunnah. Ya. Mana sunnah yang disalahi oleh ini? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Sahih Imam Bukhari dan Muslim, ya, la yafqahul Quran. Ini catatan kaki, ini dari pensyarah, ini dari Syekh Ali Hasan. Kata Nabi, la yafqahul Quran man qara'ahu fi aqalli min salat. Tidak mungkin faham, tidak mungkin bisa memahami Al-Quran orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari, 2 hari setengah khatam, tak mungkin dia paham. Ya. Dan pasti ada huruf-huruf yang tidak mendapatkan haknya. Ya. Tidak tartil, bahkan dilakukan seminggu. Muncul hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Katanya Utsman sekali berdiri mengkhatamkan Al-Quran. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi main cepet-cepetan, bacaannya nggak karuan. Fa'in qassara 'ilbah, kalau kurang dari itu, kurang dari 3 kali khatam dari pagi sampai sore, terserah dia. Diomong. Wa in atamma mudiha, kalau bisa mencapai betul-betul 3 kali khatam dari seharian itu, dipuji-puji dia, disanjung-sanjung dia, padahal tercela, padahal dosa, padahal bid'ah. Tidak mungkin kita melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajtami'ul awamu lidzalik, orang-orang awam berkumpul, dan tentu mereka siqah saja, taklid saja dengan syekh-syekhnya ini. Dan itu terjadi di pelosok-pelosok di negeri kita ini. Terjadi, betul-betul terjadi. Yang paling cepat bacaan Al-Quran hebat. Wa yuhassinunahu, mereka menganggap ini baik. Wa yurihim iblisu anna fi kasrati tilawati thawaban, iblis menipu mereka dengan mengatakan bahwa banyak membaca berarti pahala, banyak membaca berarti pahala. Tidak dibahas tartilnya seperti apa, tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, tidak dibahas. Yang penting banyak, yang penting 3 kali khatam dalam seharian. Wa hadha min talbisihi, termasuk talbis dari li'anna al-qira'ata yanbaghi an takuna lillah, karena membaca Al-Quran sama dengan sholat, sama dengan tawaf, sa'i, harus karena Allah. Ini kan tidak seolah perlombaan, seolah mengejar target. Ya. Hal-hal seperti itu hanya pantas untuk anak-anak.
anak-anak untuk menyemangati mereka, namanya juga anak-anak ya, TK, SD. Silakan menghafal Al-Quran, nanti dapat hadiah. Siapa yang hafalannya bagus. Adapun kaum muslimin yang sudah dewasa, tentu bacaan Al-Quran bagian dari ibadah. Salah satu yang haram adalah mendapatkan uang, mendapatkan hadiah dari ibadah makhluk. Azan, qomat, salat mayat, tawaf, sa'i, haji, umrah, kok dapat bayaran? Ini haram, ini jelas haram ya. Berbeda dengan ibadah ghairul makhluk ya, ngajar Iqra, anak-anak yang belum bisa baca diajari. Ini kebiasaan lama. Antum masih ingat ibunya Imam Syafi'i minta maaf sama yang ngajarin Imam Syafi'i waktu masih anak-anak di Kutab gitu. Kata kita sekarang mungkin TPA, istilah zaman dulu Kutab. Kenapa? Karena nggak bisa bayar gitu. Berarti ini kebiasaan salah. Yang mengajarkan Al-Quran, TPA, kan dia habis waktu. Kalau dia nggak ngajar TPA, dia bisa jualan, dia bisa kerja. Ini dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang ngajarin anak-anak, tentu pantas dapat bayaran ya, untuk nafkah anak istri dia. Nah, ibunya Imam Syafi'i minta maaf ya. Dijawab oleh si pengajarnya itu, kalau kata kita nggak apa-apa bu ya, dia bukannya belajar, dia ngajar. Jadi masih kecil gitu, tapi ngajarin teman-temannya, jadi terbantu gurunya. Kita tahu siapa Imam Syafi'i. Adapun ibadah makhluk seperti sholat, wudu, azan, qomat, tawaf, sa'i, haji, umrah tidak boleh sama sekali mendapatkan bayaran. Bagaimana hari ini ada orang yang mendapatkan bayaran dari badal haji, badal umrah, murah kok, cuma 3,5 juta kayak bila. Badal haji jelas sekali, badal umrah butuh dari. Sebab kalau dikiaskan dengan haji, boleh dong sholat dikiaskan, apa bedanya? Kan sama-sama ibadah. Kenapa cuma umrah yang ibadah yang dikiaskan ke haji? Ya. Nah, badal sholat, badal zakat, badal saum, badal ini, badal itu, ini bahayanya kias. Ya. Dan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram memakai kias, tidak boleh kalau dalam hal ibadah makhluk. Kias itu hanya boleh di luar ibadah makhluk. Tentang haramnya makanan misalnya, haramnya minuman misalnya, batalnya ini, batalnya itu, bisa dikiaskan. Tapi sholat ini dikiaskan dengan sholat ini, tidak bisa. Puasa ini dikiaskan dengan puasa ini, tidak boleh. Ya. La qiyasa fil ibadah. Tidak boleh ada kias dalam ibadah, maksudnya ibadah makhluk. La litahsini biha, bukan untuk dibagus-baguskan, dipertontonkan. Wa yanbaghi an takuna ala tabakkul, dan harus pelan-pelan, tartil, jelas hurufnya, makhrajnya. Ya. Dalil yang sangat jelas, taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthir, agar engkau membacakan kepada mereka wahai Muhammad dengan pelan-pelan, tartil. Ya. Tidak pernah Nabi membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Bahkan dalam salat malam Nabi sering membaca dan berhenti, bukan sekedar tartil, berhenti. Ya.
Misalnya Sabbihisma rabbikal a'la, berhenti sebentar beliau untuk membaca subhanallah. Setiap kali melewati ayat-ayat yang menyuruh bertasbih, beliau bertasbih. Setiap kali melewati ayat-ayat yang menyuruh beliau bertakbir, beliau bertakbir. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang surga, beliau minta surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Setiap kali melewati ayat-ayat yang bercerita tentang dahsyatnya neraka, beliau mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Luar biasa dihayati betul-betul. Siapa saksinya? Siapa yang menjadi saksi Nabi sholat malam bacaannya seperti ini, pakai berhenti segala? Hudzaifah. Ya. Dalam sekali berdiri Nabi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, beliau membaca Al-Baqarah. Hudzaifah mengira paling cuman 100 ayat. Paling 100 ayat rukuk lah. Mosok sih sampai selesai. Itu ternyata sampai selesai. Udah selesai barangkali Hudzaifah sudah siap-siap mau rukuk. Ditambah lagi An-Nisa, loncat ya, kan meloncati Ali Imran. Jadi membaca surat boleh loncat. Kalau ayat per ayat nggak boleh, kalau surat boleh. Sama, dikira cuma sampai 100 ayat, nggak taunya sampai selesai. Hudzaifah menyangka ya sudah siap-siap ruku, nggak taunya ditambah Ali Imran mundur. Ya, jadi 2, 4, 3. Ya, surat kedua, surat keempat, surat ketiga. Bukan surat kedua, ketiga, keempat. Berapa jam? Tartil. Dan pakai berhenti. Subhanallah. Berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Berapa jam? Mungkin bisa 2 jam, 2,5 jam. Kemudian beliau ruku. Lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kayak apa? Dari sini keluar hukum bahwa boleh membaca Subhana Rabbiyal Adzim atau Subhana Rabbiyal A'la berulang-ulang tanpa dihitung. Karena kalau 3 kali kan nggak mungkin. Hampir sama dengan berdirinya. Taruhlah berdirinya 2,5 jam, berarti rukuknya kira-kira 2 jam. Masuk 2 jam cuma baca Subhana Rabbiyal Adzim 3 kali. Ya, mau pelan kayak apa ya nggak mungkin. Pelan-pelan itu tetap aja nggak mungkin 2 jam. Ya, kan walaupun nggak ada dalil, ini makna mutabadir namanya. Makna mutabadir bukan mengarang-arang, bukan berprasangka, tapi makna mutabadir cepat difahami bahwa diulang-ulang. Yang penting jangan dihitung. Dihitung 20, 30, 100, diulang-ulang saja terus. Ya. Kemudian iktidal sami Allahu liman hamidah, berdiri lama iktidalnya hampir sama dengan rukuknya, dan begitu seterusnya. Sujud hampir sama dengan iktidalnya, dan begitu seterusnya. Taulah kita bahwa tidak ada apa-apanya ibadah kita, salat kita dibanding dengan Rasul dan para sahabat. Dan Hudzaifah jujur bahwa ada niat buruk apa? Mau membatalkan saja.
mau keluar dari salat saking lama. Wa qala azza wa jalla wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, harfan-harfan, ayatan-ayatan, seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Dan seterusnya, tidak disambung-sambung. Banyak di antara para imam hari ini disambung-sambung. Sudah enak berhenti di situ, ya, disambung, ya kan banyak seperti itu, ya. Antum tahu contohnya. Masuk, Ustaz? Ya, silakan. Azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.